Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sheryl Graciela Pangenanan dengan NIM 220611020241 dari kelas 4B4 Manajemen Teknologi kelompok 4 dan dosen pengampu saya Dr. Magdalena Wulur SEMM. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kecanggihan teknologi. Dunia yang terus berkembang ini telah mempersembahkan kepada kita teknologi yang semakin maju dari waktu ke waktu. Di balik layar-layar digital yang canggih, ada suatu proses yang menarik untuk dijelajahi, yaitu penilaian kecanggihan teknologi. Menurut United Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) dalam Technology Atlas Project 1989, penentuan status komponen teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuaian dengan penilaian kecanggihan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan spesifikasi performansi yang berkaitan. Adapun kriteria umumnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kecanggihan teknoware. Yang pertama, ada kompleksitas operasi. Dinilai dari berbagai aspek seperti tingkat keluaran keragaman produk, keragaman masukan material, dan tekanan pada operasi. Yang kedua ada presisi, yaitu toleransi spesifikasi yang diperbolehkan yang berkaitan dengan dimensi, atribut material, atribut komponen, dan lingkungan operasi. Poin yang ketiga yaitu penanganan bahan. Penilaian yang meliputi sifat-sifat fisik status, mampu alir, ukuran unit, konfigurasi geometrik, kekerasan, tingkat korositas, metode, dan kecepatan periodik dengan memperhatikan material yang dipindahkan. Yang keempat yaitu pengendalian proses. Tingkat dan kesulitan pengendalian pemeriksaan dengan memperhatikan peraturan lingkungan, peraturan keselamatan, tingkat standarisasi, dan pemantauan kualitas. Poin yang terakhir yaitu kontribusi fasilitas rekayasa, yaitu dalam perencanaan, pembuatan, pengoperasian, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu penilaian kecanggihan humanware. Poin yang pertama ada kreativitas, di mana kemampuan berkreasi yang dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti kecerdasan, imajinasi, dan intuisi. Poin yang kedua, orientasi berprestasi, keinginan untuk mencapai prestasi yang dinilai berdasarkan beberapa aspek seperti orientasi, keberhasilan, dan keberanian. Yang ketiga, kerjasama, yaitu kemampuan bekerja sama yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti semangat kelompok, kepekaan sosial, dan penghargaan atas martabat kerja. Poin selanjutnya, efisiensi, yaitu keinginan untuk melakukan kerja secara efisien yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bekerja keras dan kemauan menerima tanggung jawab. Poin selanjutnya yaitu kemampuan menghadapi risiko, yaitu kecenderungan untuk menanggung risiko yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bereksperimen dan kemauan untuk mengambil inisiatif. Poin yang terakhir yaitu kedisiplinan, yaitu menghargai waktu dan cenderung menggunakannya sebagai sumber daya yang bernilai. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian kecanggihan orgaware. Poin yang pertama ada efektivitas kepemimpinan, kemampuan organisasi untuk memotivasi karyawan melalui keputusan yang efektif yang terlihat dalam sasaran organisasi dan pasibilitas manajemen puncak. Poin yang kedua yaitu otonomi kerja. Tingkat kemandirian yang diberikan pada karyawan yang dinilai berdasarkan aspek pendelegasian tugas dan sistem kerja informal. Poin yang ketiga yaitu pengarahan organisasi perusahaan yang secara keseluruhan diberi arah seperti yang terlihat melalui perhatian pada perencanaan, pemikiran strategik, dan umpan balik. Poin selanjutnya yaitu keterlibatan organisasional. Karyawan dilibatkan dalam organisasi seperti terlihat pada aspek-aspek kebanggaan dalam persahabatan, komunikasi dalam organisasi yang baik, dan kesempatan untuk berkembang. Poin selanjutnya yaitu orientasi terhadap stakeholder. Organisasi berkomitmen memenuhi harapan stakeholder, pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. Poin yang terakhir yaitu integritas organisasi, di mana integritas dari tindakan organisasi yang merupakan kesesuaian antara rencana atau komitmen dengan tindakan nyata. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan dan demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.